Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friendku sekalian dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Masih bersama saya Jeki di kisah horor. Untuk kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Mantap Soul. Judulnya adalah Rumah Angker. Selamat mendengarkan. Setiap rumah pasti dihuni oleh makhluk gaib. Itu yang saya ketahui. Tapi sebagian dari makhluk gaib itu terkadang ingin berinteraksi lebih daripada sekedar hidup bersandingan. Kisah kali ini sebenarnya masih belum tamat. Tapi berhubung narasumber tidak lagi update keadaan, maka saya cut saja investigasi saya. Awal cerita ini saat kedatangan Om Joko dari cerita sebelumnya. Om Joko yang berprofesi sebagai tukang bangunan mendapat order dari Mbak Tara untuk membantu membenahi rumah yang baru 3/4 jadi itu. Awal kedatangan Om Joko sudah geleng-geleng kepala. Pasalnya, rumah itu terkesan dicampakkan oleh tukang sebelumnya. Om Joko segera beristirahat sambil mengamati sekeliling. Ketika Mbak Tara membuatkan minum, Om Joko lantas bertanya, "Kenapa kentang banget rumah itu?" Mbak Tara lantas menjelaskan bahwa para tukang kabur sebelum rumah beres. Om Joko lalu bertanya alasan mereka kabur. Usut punya usut, dulu ada beberapa tukang yang asli orang luar kota. Jadi daripada ngekos, mereka tidur di pondasi rumah Mbak Tara. Awal pembangunan sampai mendekati setengah, mereka mengaku tidak mendapat teror yang berarti, hingga salah seorang tukang yang lagi apes. Saat membenahi pilar rumah, si tukang ini merasa diawasi seseorang. Lirik kiri kanan tak ada yang aneh. Dia lanjut saja. Tak berapa lama si tukang ini merasa merinding. Dia kembali lirik kanan dan kiri. Tak mendapati apapun. Lantas dia menatap ke depan. Dari atas langit-langit turun wanita berbaju putih. Si tukang lari tunggang langgang menuju ke teman-temannya yang sedang nongkrong di warkop tak jauh dari rumah. Kejadian aneh pun sering terjadi pada para tukang, mulai dari beberapa perkakas yang dirasa pindah dari tempatnya hingga dimimpiin wanita dan disuruh pergi. Om Joko yang penasaran segera mengambil HP smartphone dengan RAM 4 GB dan mengambil beberapa foto. Di antara foto tersebut ada satu foto berisikan 2 makhluk gaib. Mbak Tara kaget karena makhluk gaib dalam foto tersebut seakan mengintai ke dalam rumah. Dan yang lebih parah lagi, pengambilan foto itu pada siang hari. Gila bener nih setan ya. Suatu malam Om Joko sedang bersantai di ruang tengah. Tiba-tiba terdengar bunyi dari atas. Om Joko segera tanggap dan melihat ke atas. Di genteng yang terbuat dari kaca tampak wajah mengintip. Kejadian tak berhenti di situ. Om Joko kerap kali melihat siluet orang di bilik belakang yang hendak dijadikan kamar mandi. Om Joko tak lama menetap di rumah itu. Saat proyek selesai, ganti Mbak Tara yang diteror. Tiap malam Mbak Tara mendengar bunyi geraman dari bilik belakang dan bilik kecil di kamarnya. Saat malam-malam tertentu terdengar suara orang mengobrol dengan suara berat. Mbak Tara yang frustasi segera mencari cara
guna menghilangkan gangguan tersebut. Pengajian pun diadakan selayaknya pengajian biasanya. Gangguan pun lenyap, tapi tak lama muncul lagi. Pengajian pun diadakan lagi. Kali ini Mbak Tara semakin gusar. Pasalnya pernah memergoki orang muncul menembus bilik kecil di kamarnya. Kadang malah hanya kepala saja yang muncul. Mbak Tara mulai tidak betah tinggal di rumahnya sendiri. Dia kerap kali curhat masalah penampakan yang tak kenal waktu. Kejadian paling spektakuler baginya saat hari Jumat siang. Kala itu sedang hujan deras dan listrik sedang padam. Siang hari memang tak seberapa menakutkan karena masih ada sedikit cahaya dari luar, tapi tidak di rumah itu. Mbak Tara saat itu sedang menengok nasi di rice cooker. Dirasa cukup untuk makan anak-anaknya. Dia melanjutkan pekerjaan rumahnya yang lain. Tiba-tiba terdengar bunyi yang keras. Mbak Tara segera pergi ke sumber bunyi dan mendapati rice cooker berpindah beberapa meter dari lokasi awal dengan nasi sudah tumpah ke lantai. Itu saja ceritanya. Maaf kali ini penyajiannya buruk karena terlalu banyak informasi yang saya lupa. Sekian. Jangan kecewa dulu, ini masih mengejar narasumber yang lain. Semoga cepat dapat. Thanks udah mampir. Saya doakan Mas Mantap Sul ini segera mendapatkan cerita-cerita yang lain untuk hiburan. Oke, selanjutnya cerita yang berjudul Kontrakan Legend. Selamat mendengarkan. Setelah sekian lama akhirnya dapat juga cerita ini. Cerita 5 tahun yang lalu yang cuma saya dapat dari selentingan dan sekarang full versionnya. Kala itu ada sebuah perusahaan yang sedang merekrut pegawai untuk cabang di luar kota. Rencananya mereka akan training di salah satu cabang sebelum di training lebih lanjut. Perusahaan tersebut memberi fasilitas kontrakan untuk 7 orang pegawai. Mereka adalah Fahri, Nopan, Imron, Didin, Bobby, Bima, dan Zainal. Hari pertama menempati rumah. Saat itu masih sore. Mereka bertujuh nongkrong di warung dekat sana. Sekedar bertegur sapa dengan tetangga, mereka malah dapat omongan kurang mengenakan. Si tetangga bilang kalau mereka harus hati-hati. Rumahnya jangan dipakai buat hal-hal negatif. Tetapi mereka hanya menganggap omongan tetangga sebagai angin lalu saja. Malam harinya si Nopan hendak menelpon ibunya di kampung, tapi hingga menjelang malam HP-nya tak kunjung ditemukan. Nopan bertanya ke Didin, Zainal, dan Bima yang ada di ruang tamu. Bahkan mereka pun ikut mencari. Namun benda kotak itu tetap raib. Didin pun mencoba menghubungi dan tersambung. Halo, sapa Didin. Terdengar suara nafas berat. Halo, ini siapa? Didin yang memang berperawakan sangar itu mencoba menggertak. Pria dengan postur mirip preman ini coba mengorek keterangan lokasi si penerima. Pergi, balas suara di seberang. Halo, jangan main-main ya kamu. Kamu di mana? Didin makin menjadi, apalagi ditonton oleh teman-temannya. Tak lama sambungan telepon terputus. Si Nopan mulai lesu dan berusaha ikhlas. Mereka berempat duduk di ruang tamu hingga Fahri dan Imron datang dari Indomaret. Lah kok lesu begini? Tanya Fahri saat melihat Nopan. Ini mas, HP ku hilang, balas Nopan.
Lalu Nopan bercerita dibantu oleh ketiga orang yang membantunya tadi. Kemalangan Nopan tak hanya di situ saja. Sejak kehilangan HP, dia kerap kali mendengar suara wanita dan anak ayam. "Im, kok aku sering dengar suara cewek ya di kamar? Kadang-kadang juga suara anak ayam," tanya Nopan suatu sore pada Imron. "Oh, itu pertanda ada kuntilanak di kamarmu," ujar Imron santai. "Wah, yang bener," ujar Nopan kaget. "Sebenarnya ya, aku tuh sudah ngerasa waktu kesini. Ingat kata tetangga yang nyuruh hati-hati," terang Imron. "Oh, yang waktu kita nongkrong?" tanya Nopan. "Iya, waktu itu aku sempat ngelihat dari luar. Makhluk gaib di sini banyak banget," ujar Imro yang ternyata peka terhadap hal-hal gaib. "Sudah, yang penting kita jangan melakukan hal-hal buruk," ujar Fahri yang ikutan nimbrung, dan mereka setuju. Suatu ketika Bobby ingin ke kamar mandi. Kamar mandi itu melewati sebuah lorong. Saat Bobby ingin membuka pintu menuju ke lorong, Imron melarang. "Bob, jangan dibuka dulu, tunggu sebentar lagi," ujar Imron. Kenapa Im?" tanya Bobby. "Duduk sini dulu," ujar Imron, dan Bobby pun mendekat. "Tadi di balik pintu ada pocong lagi ngintip. Dia mau nakutin kamu. Sekarang sudah gak ada." "Waduh, malah nakutin kamu." Si Bobby pun tak jadi ke kamar mandi. Agak malamnya, Bima yang kala itu sedikit mabuk karena minum minuman keras yang dia sembunyikan, hendak ke kamar mandi. Dengan langkah gontai dia membuka pintu ke arah lorong. Saat membuka, pas di balik pintu, sosok pocong itu muncul. Bima tersentak kaget dan berusaha lari. Tapi karena dia agak mabuk, maka ditabraknya pinggiran pintu. Brak! Tabrakan yang cukup kencang membuatnya sadar sepenuhnya dan berteriak, "Tolong, pocong!" Segera teman-temannya yang lain berhamburan melihat Bima tergeletak sambil memegangi keningnya yang benjol. "Ada apa, Bim?" tanya Fahri kaget. Ada pocong, Mas," ujarnya sambil menunjuk-nunjuk. Mana tuh pocong? Ayo, keluar kamu pocong!" teriak Didin ke arah pintu. Sedangkan si Imron dan Bobby saling lirik. "Wah, benar katamu Im," bisik Bobby disambut gerakan alis Imron. Sebelum jadi runyam, Fahri yang ditunjuk sebagai leader segera mengajak musyawarah di ruang tamu. "Kamu mabuk ya? Sorry, bukannya ikut campur, tapi kita ini di tempat orang. Jangan macem-macem," tegur Fahri kepada Bima kala mencium bau alkohol dari nafasnya. Bima cuma diam saja sambil mengusap-usap keningnya. Sejak kejadian itu, penghuni rumah merasa was-was saat hendak ke kamar mandi. Kalaupun terpaksa, mereka bakal bertanya pada Imron kalau-kalau ada apa-apa. Semua kecuali Bima dan Fahri. Fahri orangnya taat beribadah. Saat dia mengambil wudhu untuk sholat isya, teman-teman yang lain sedikit punya keberanian untuk ke kamar mandi. Sedangkan Bima memutuskan untuk hengkang karena merasa jadi musuh publik. Dia kerap kali bikin rusuh karena memang suka seenaknya. Kali kedua dia mabuk saat Fahri tidak di rumah. Dia dilempari kerikil oleh kuntilanak di dalam rumah hingga terkencing di celana. Sebelum Bima pergi, mereka sempat nonton bareng di ruang tamu. Fahri saat itu sedang masuk sore. Mereka nonton pertandingan bola sambil teriak-teriak. Imron yang ilfil cuma mainan HP. Sedang seru-serunya, tiba-tiba ada asap putih yang mengumpul di atas TV dan turun menjadi pocong.
Sontak semua yang awalnya ngumpul langsung buyar seperti pin bowling. Malang bagi yang kamarnya di lantai 2, karena di tangga sudah ada kuntilanak yang menghadang. Imron yang telat kabur terpaksa mendengar curhatan si pocong yang tak suka pada mereka dan ingin mereka pergi. Suatu hari Imron disapa oleh senior di tempat kerja bernama Pak Lando. Katanya banyak yang diteror ya? Tanya Pak Lando. Iya Pak, sampai si Jainal gak mau balik, Bima pun sudah pergi, jawab Imron. Gini, saya kasih tahu. Dulu saya tinggal di sana juga, kata Pak Lando. Loh, beneran Pak? Terus? Rumah itu dulunya dipakai pesugihan. Gak tahu yang model apa. Kata tetangga banyak makhluk gaibnya, tapi saya gak peduli. Jadi gak pernah dilihatin apa-apa, terang Pak Lando. Di rumah yang dihuni 5 orang itu pun jadi semakin suram. Fahri kerap kali mengaji dengan suara keras, karena setiap menjelang malam terdengar suara orang menyapu dengan sapu lidi di dalam rumah. Srek, srek. Belum lagi TV kerap kali menyala sendiri. Kadang juga ada sosok pocong yang duduk di depan TV menonton siaran blank lalu hilang. Siaran blank itu kayak semut kecil-kecil ya. Suatu hari Fahri tidak di rumah. Imron pun sedang jalan-jalan. Bima kembali ke kontrakan mengajak Didin, Bobi, dan Jainal yang kebetulan mampir juga untuk pesta miras. Nopan yang kala itu pulang pun juga diajak. Acara berlangsung diam-diam menjadi ramai. Nopan yang hanya berani minum sedikit sudah merasa was-was. Tiba-tiba pintu lorong terbanting, angin kencang masuk. Mereka duduk melingkar, di tengahnya botol miras. Tiba-tiba pocong muncul di tengah mereka. Sontak Nopan melompat kabur, sedang yang lain masih berusaha bangun. Tak cukup pocong, kuntilanak pun turun dari lantai 2. Ditambah nenek bungkuk membawa sapu lidi dan sosok hitam besar dengan lidah menjulur. Jainal yang membelakangi pintu berguling dan lari menabrak pintu hingga terbuka karena pantulan tabrakannya. Bobi pun menyusul, diikuti Bima dan Didin. Saat mereka berhasil keluar, pintu tiba-tiba tertutup, menjepit baju Didin. Didin yang panik lantas memegangi kaki Bima hingga jatuh. Lalu Bima menarik celana Bobi. Si Didin menangis keras sambil berteriak ketakutan. Sosok yang sok jagoannya dalam sekejap luntur. Karena ribut-ribut, para tetangga keluar. Sebagian jengkel, sebagian lagi tergelitik melihat ulah mereka. Didin pun terlanjur malu karena bajunya yang terjepit. Dia lantas mengaku ditangkap pocong. Nangkep pakai apa coba? Akhir cerita si Bima yang jadi biang kerok pun diberi sanksi dan mereka dikirim ke pusat. Kini rumah itu masih kosong. Salah seorang pegawai yang ngekos di sana pun membenarkan kalau sampai saat ini rumah itu masih angker. Saat Nopan kembali ke kampungnya, saya mencoba menghubunginya lewat Facebook dan menanyakan perihal HP-nya. Katanya HP-nya sudah pernah ketemu tapi hilang lagi. Ketemunya pun di lubang platform di kamarnya. Dan ibunya pernah telepon. Katanya cuma suara cewek ketawa. Selang beberapa saat sambungan terputus. Sekian. Wih, rumah yang angker. Kontrakan yang angker ya. Kontrakan legend. Wah. Kira-kira ini di mana ya? Ada yang tahu nggak ya? Tapi nggak ada informasi di kota mana gitu. Jadilah susah lah. Oke, terima kasih. Itulah 2 cerita yang bisa saya bagikan untuk malam ini. Terima kasih. Selamat istirahat, selamat tidur.
Semoga malam ini kalian tidak mimpi buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.